Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik juga ternyata berita ini begitu ya. Momen Jokowi pakai bahasa Inggris ya, salah pidato soal Pilpres RI Singapura ya. Ini menunjukkan apa begitu ya? Ini inginnya ya mungkin di satu sisi salah pidato soal Pilpres begitu ya. Tetapi sering ya Pak Jokowi itu ya bahasa Inggrisnya memang kurang di situ begitu kan. Tetapi dia lalu kemudian berbicara tentang IKN begitu kan, investasi di sana begitu ya. Tetapi kita tahu saja bahwa ya soal Pilpres di sana mengatakan bahwa siapapun yang terpilih nanti katanya begitu ya. Dan bekerja sama dengan Singapura tetap berjalan katanya begitu ya. Tapi kita tahu saja bahwa momen lucu Pak Jokowi mengatakan bahwa warga Singapura penasaran siapa sih sebenarnya sosok yang terpilih katanya begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen momen Jokowi pakai bahasa Inggris salah pidato soal Pilpres RI ya Singapura ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bukan salah, memang candaan. Udah yang pada bully beliau ya suruh pindah negara aja. Ngapain masih di Indonesia? Ya kita tahu bahwa persoalan bangsa kita kan bersama-sama begitu ya. Saya rasa inilah yang saatnya bahwa ya sering Pak Jokowi mengatakan bahwa memang dalam grammar bahasa Inggrisnya memang kurang begitu ya. Gini amat pembenci Pak Jokowi ya, dia lagi bercanda dibilang salah pidato. Wartawannya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Betul sekali begitu. Padahal ya kita tahu bahwa kalau kita melihat narasi yang disampaikan ya katanya candaan dan sebagainya begitu kan. Apakah ini benar atau tidak bahwa salah pidatonya atau apa begitu ya. Bahkan terjadi lagi, malu-maluin aja Pak, ketawa tuh waktu pidato di Singapura kemarin ya. Ya seperti ini, nggak bisa bahasa Inggris. Ada satu lagi, baca pres Ganjar tuh. Tetapi kita lihat bahwa ya bahasa Inggris itu menjadi prioritas utama untuk bagaimana seorang pemimpin itu bisa beradaptasi di luar sana begitu ya. Ya pada hakikatnya apa sih sebenarnya yang melakukan itu kan seharusnya teks itu ada penerjemah dan sebagainya, biasanya kan seperti itu begitu. Tetapi ini menarik begitu, pasti dibully begitu ya. Kok di sini sudah nggak ada buzzer selain sekarang ya? Belain sekarang ya. Kenapa? Apa budget sudah habis? Ada bos baru kan, kasihan. Gue juga nggak tega lihat videonya kemarin ini wakil negara gue, tapi kok kayak gini amat skillnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Duh, beliau pidato kok aku yang merasa malu. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi dalam catatan ini kalau memang ini dianggap salah atau apa begitu kan. Tapi ini kan dianggap candaan begitu ya. Apakah tidak ada yang prihatin ya melihat kondisi begini ya, memaksakan yang tidak menjadi kemampuan seseorang. Mungkin untuk selevel orang tertentu menjadi guyonan dan tertawa, tapi bagi kelompok tertentu ini sangat memalukan. Tidak adakah yang berani mempertanyakan sekaligus mengkoreksinya? Ya kan pasti ada di situ begitu kan. Ya ini cocok setelah pensi jadi pelawak. Ini kritikan netizen, tetapi kita harus hormati beliau itu adalah presiden kita begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya momen Jokowi pakai bahasa Inggris salah pidato soal Pilpres RI ya di Singapura ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dikutip dari tv1news.com, Presiden Joko Widodo melontarkan guyonan saat berpidato di depan investor ya, akademisi dan audiens ya Prosperity Week ya 2023 di Singapura ya. Menggunakan bahasa Inggris, Jokowi bertanya kepada hadirin soal calon presiden yang akan menang di Pilpres 2024. Candaan itu pun mengundang tawa para peserta acara. Inilah yang kemudian kenapa dalam bahasa Inggris Pak Jokowi, kalau memang ini menjadi tawaan ya, candaan dan tawaan itu sebenarnya ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi kita lihat bahwa memang akui bahwa bahasa Inggris Pak Jokowi memang sedikit begitu ya. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada Anda, siapa yang akan memenangkan Pilpres mendatang? Pidato yang salah. Mohon maaf, kata Jokowi sambil tertawa di Singapura.
Bahkan Jokowi meyakini warga, akademisi, dan investor di Singapura pasti penasaran dengan hasil Pilpres di 2024. Namun ia pun mengaku tak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Tapi kita lihat saja bagaimana, apakah ini salah atau tidak, apakah ini candaan atau tidak begitu kan. Tetapi sudah klarifikasi bahwa ini adalah candaan begitu ya. Bahkan dia kemudian Jokowi mengajak para investor Singapura menanamkan modalnya untuk mengembangkan ibu kota Nusantara IKN. Menurut Presiden, ya ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam. Saya sarankan ya Anda untuk tidak menunggu terlalu lama. Ini adalah kesempatan emas yang sangat menarik di Indonesia dan Anda bisa menjadi bagian di dalamnya, ucap Presiden begitu kan. Padahal Pilpres itu kan sebenarnya tidak boleh ada candaan yang dibawa ke luar negeri sana sini. Bahkan ini mempertontonkan ada apa, kan begitu logikanya begitu. Tetapi kita harus hormati begitu bahwa Pak Jokowi mengatakan di situ hanya candaan saja begitu ya. Jadi saya rasa orang berspekulasi di luar sana, wah ini bahasa Inggrisnya salah atau apa begitu ya. Presiden menekankan bahwa Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun berbagai sebagai tempat tinggal ya. Saat ini ya, lanjutnya pembangunan IKN sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintah yang ditargetkan rampung tahun depan. Bahkan untuk sektor swasta pada tahap awal kami telah menyiapkan 300 paket investasi dan total senilai ya 2,6 miliar ya, dan berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya. Bahkan lebih lanjut, Presiden menyatakan komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi hijau dan industri hijau. Hal tersebut mewujudkan dengan pembangunan persamaan ya, persemaian ya di dua lokasi ya berbeda di tanah air sebagai langkah awal pengembangan Nusantara. Persemaian dengan kapasitas 16 juta bibit ya per tahun di Rumpin dan 15 juta bibit per tahun ya Mentawir, kata Presiden. Bahkan selain itu, Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada energi baru ya, terbarukan mencapai 434 gigawatt ya dari geotermal. Artinya kalau ini yang dipromosikan Pak Jokowi, apakah warga Singapura akan berminat para investasi ya ke Indonesia begitu kan? Karena andalan Pak Jokowi di satu sisi memang ya IKN ini begitu kan. Saya rasa IKN itu boleh-boleh aja begitu untuk membangun itu, tapi bukan masa sekarang ya. Tetapi kita lihat dulu bagai kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini begitu. Selepas menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau ya stand ibu kota Nusantara. Di stand tersebut para pengunjung para acara bisa melihat konsep pembangunan IKN dan peluang investasi yang ada. Bahkan di sini disebutkan ya turut mendampingi ya Presiden malam dalam kegiatan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi Kepala BKPN Bahlil Lahadali ya, Kepala Otorita IKN ya Bambang Susantono, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Surya Pratomo. Artinya kalau kita melihat dari ini, apakah investasi yang ada di yang ada di IKN, apakah warga atau pejabat atau pengusaha-pengusaha Indonesia Singapura akan tertarik dengan hal ini? Saya kira masih memikirkan ulang di situ begitu kan. Tetapi yang namanya IKN itu dalam jangka panjang sebenarnya baik begitu kan. Tapi kita lihat bahwa dalam kondisi situasi dan kondisi ekonomi hari ini di Indonesia sebenarnya saya rasa masih kurang jelas begitu kan, dalam artian masih banyak penurunan dari ekonomi Indonesia itu saat ini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.